selamat datang di Gerah Konten. Ya, selamat datang. Oh iya. Pagi itu biasanya udah laporan ya. Laporan tuh nggak cuma satu guys, jadi banyak banget laporan. Kayak aku kan di TL-nya gitu ya, jadi tim leader. Jadi laporan buat aku sendiri, laporan TL, nanti ada laporan juga buat anggotanya gitu. Jadi memastikan dua hal itu harus sebelum jam 9 tuh harus dan gitu. Nah itu yang bikin mumet banget sih. Kadang-kadang udah dibikin rencana nih dari rumah, oh ya aku harus laporan di rumah bla bla bla, tapi kan karena satu dan lain hal mungkin kayak jadi telat gitu-gitu dan sebagainya. Itu yang bikin pusing gitu. Kadang yang satu ketinggalan, yang punya anggota ketinggalan, atau nanti laporan dari aku sendiri gitu kadang ketinggalan. Terus sih laporan kayak yang harus dan di jam 9 gitu. Kalau dari segi advertiser, ini SOP harian atau daily activity itu kebiasaan ditanyain CS dulu. Karena ya cowok lah, cowok itu SOP-nya banyak banget. Jadi kalau ada hubungan antara CS itu pasti tanya, Mas budgetnya berapa Mas? Ini ada skill up nggak? Mas ini ada skill down nggak? Ini buru-buru mau tak naikin ke SPV, mungkin gitu. Kalau dari daily antar CS sama ADW. Kalau dari Mas Marta, sama. Jadi kan kalau dari ini ADV itu kan dari awal, SOP awal tuh kita laporan budget dulu ya. Sebelum kalian mau nyerocos ke kami itu, ya, kami itu laporan budget dulu, lihat dulu mahal apa murah kemarin. Kalau murah, oke lah, enak pembawaan itu. Kalau mahal, mumet juga tuh kan. Terus ditambah kalian, wih budget gitu kan. Bajingan belum mati. Bener. Tapi yang kadang bikin emosi ini, pernah nggak Mas ngerasa kalau dari sisi CS ya, dari sisi CS nih kadang kalau laporan kurang. Ya benar kan. Benar. Jadi semisal kalau mereka ngelaporin lead gitu kan kebetulan saya TL juga kan Mbak ya. Nah jadi tuh kalau ada satu orang yang di hari itu satu CS tuh misal kurang laporan satu lead. Misal dia dipegang 6 CS, berarti satu hari itu dia hilang 6 kan? Itu kalau satu hari, kalau 5 hari, 6 kali 5 bisa hilang 30. Itu yang bikin aku dongkol kan. Itu, tapi ya tetap di ini sih, ada komunikasi antara ADV sama CS. Habis itu dari pelaporan, habis pelaporan konten sih. Ampun Mbak. Ayo. Ya namanya manusia. Iya, itu alasannya. Apa lagi? Ya kan itu tadi Mbak, karena sorry. Jadi punya dua laporan gitu kan, punya aku buat TL sendiri sama ada anggota sendiri gitu. Jadi kadang-kadang tuh mumet gitu, kadang apalagi anggotanya udah banyak gitu kan, jadi kayak yang satu udah gitu, tapi laporannya belum selesai nih, jadi pagi-pagi tuh udah pada nyerocos sendiri, tapi laporannya belum dikerjain gitu. Kadang aku juga laporan dulu, tapi iya doang gitu kan, jadi kadang itu yang bikin sebenarnya nggak lupa, tapi jamnya jadi mundur gitu, tapi jam mundur itu juga salah satu yang bikin Lupa. Sama sih, saya mau nambahin kalau biasanya kan anak-anaknya tuh salah ya Mas, biasanya selisih 1 lead kayak gitu kan. Misalnya kita laporan sebenarnya leadnya dia tuh 34, tapi dia tuh anakku tuh kadang Mbak ternyata labelku ada yang belum kelabel nih 1, kan harus revisi juga kayak gitu. Jadi sebenarnya mohon maaf ya manusiawi juga sebenarnya Mbak Excel, karena kan emang harus anaknya tuh emang bener kata yang dikatain Mbak Excel, bener harus dioyak-oyak karena mereka harus balesin dulu laporannya, jadi kayak keteteran, padahal kita udah ngoyak-ngoyak kayak gitu loh, sebelum jam 9 laporan kayak gitu sih Mas sebenarnya. Benar. Nah karena terlambatnya laporan atau salahnya laporan itu bakalan ngaruh banget ke atasan juga, karena dari atasan pun ngeling ke bawah,
Nah jadi diselain bukan yang staffnya tapi Iya. DL ke atas. 1 lit itu berharga buat adik. Bener Iya, iya. Satu lit bener. Berharga banget. Beneran. Iya, ngerti. Nangis ya, saya bilang itu nangis ya. Karena gini, itu antara sebel nggak sebel ya sebenarnya. Karena di bagian dashboard advertiser itu ada kita parameternya CPL. CPL itu kita memang fokus utamanya untuk memperbanyak lead. Nah, entah dengan kualitas, beda kualitas. Tapi kalau udah masuk ke CS, kita tahu nih dari yang lead dihasilin advertiser ini kualitasnya gimana? Kualitasnya bisa di closingin nggak? Dia suka nggak? Atau cuman iseng? Pernah tuh iseng ada lead ngirim video lollipop. Benar-benar video lollipop itu pun nggak dianggap kita lead karena itu cuman iseng atau greeting. Jadi memang benar advertiser itu tujuan utamanya datengin lead, tapi juga harus cek kualitasnya juga. Itu dari segi advertiser. Bener Mas, jangan sampai kayak dulu Mbak, aku tuh pernah jadi nggak dicek nih interestnya gimana, mungkin ya waton nembak interest aja, Iya, bener. nggak usah sebut ADW-nya ya. Jadi aku tuh pernah Tit, gitu. awal-awal jadi CS bener-bener yang dapat Mbak irutnya sekilo berapa. Bayangin kita jualan Nutriflex dikira ini dodolan irut. Irut apa? Irut Itu loh Tela. Bener, iya gitu bener. Jadi kayak berapa per kilonya, bisa kirim ke tempatku nggak pakai apa pengirimannya. Ya kan kita jualannya tuh obat, tapi kok dimintanya irut, ya kan aku bingung per kilo irut biru. Kayak ya bener kalian tuh nembaknya bisa ke semua semua lini ya untuk interestnya, tapi ya dikira-kira lah aja sing ibu-ibu ning pasar ditembaki. Oke. Nah, dari Mas Marta nih, sebel nggak? Ada sebel nggak sebel sih Mbak sebenarnya Mbak. Kadang kita tuh ADV nyari konten tuh gimana ya? Nyari konten yang bisa ngasilin itu susah Mbak, beneran susah. Apalagi misal kalau kita udah dapat kan, terus ngelit tuh udah seneng tuh ngelit kan. Terus pas sudah masuk CS, CR-nya tuh rendah kan, closing rate-nya tuh. Tapi dipasin dulu kalau emang itu dari kualitas, oke lah nggak masalah kan. Kita bisa ini, maksudnya tuh minta tolong dari CS tuh kadang, yang ini yang bikin keselnya tuh CS tuh kadang kalau kita udah susah nyari konten, Mas, closinganmu apa? Leadmu elek. Kamu udah mati. Leadmu elek ya. Iya. Coba jangan kayak gitu. Leadmu busuk, Mas. Bajingan dalam hati nih. Kan pengen gitu. Gemes. Iya kan benar. Apalagi kalau misal kalau dia ngomong dari satu-satu lah disepiin dulu, Mas. Tolong lah Mas diperbaiki leadnya kayak gimana, kayak gini lah Mas. Itu tuh depan orang kan. Bajingan dalam hati kan. Nggak lihat dulu kan gitu kan, malu juga gitu sih sebenarnya. Kalau dari misal dia ngomongnya baik-baik ya oke lah, enak gitu kan, Enak didengar juga. dengar. Kalau aku pernah ya ada salah satu ADW-ku itu yang benar-benar lead-nya tuh bukannya bilang busuk ya Mbak, sebenarnya tuh emang kasihan juga sama ADW-nya yang dia udah menghasilkan lead-nya tuh banyak. Emang yang dia kasih tuh lead-nya banyak, tapi rata-rata tuh kurang berkualitas kayak gitu loh Mbak. Soalnya dia kebanyakan yang beli itu second buyer. Jadi mereka tuh kayak cuman bandingin harga. Jadi kalau misal di kitanya udah maksudnya lebih mahal dari yang dia beli sebelumnya, jadi dia kayak nggak jadi seperti itu loh Mbak. Terus ada juga yang kemarin dapat customer, Mbak ini obatnya bisa buat hewan Mbak, terus ya kayak gitu. Kan Jimuno itu kan obat tumor ya, udah nanya Mbak itu bisa buat tumor hewan Mbak, kan aku juga bingung ya Mas sebenarnya. kayak gitu sih Mas sebenarnya. Dia tuh sebenarnya banyak, cuman ya agak kurang berkualitas. Tapi kalau dilihat dari upsellingnya, kalau CR-nya jelek tapi upsellingnya dia tuh gede seperti itu loh Mas, kayak gitu. Oke. Walaupun CR-nya jelek tapi upsellingnya gede. Aku minta tolong ya. Minta ya. Jangan nyalain adikku. Enggak, kan nggak pernah, kan nggak boleh blame, nggak boleh nggak nyalin kok Mas. Kami tuh sadar, kami tuh nafkahin kalian buat duit gitu kan. Jadi tolong lah ya.
Tolong gimana? Jangan dimarah-marahin. Enggak dimarahin. Kan belajar untuk marahin bojomu. Apa ya, kayak kontennya cuman kan dari susu tuh mbak ya, susu etawalin udah kayak gini toh, habis itu dicampur apa namanya, footage asam urat turun, udah aku cuman ku taruh apa ini alat apa tuh yang ini buat ngukur asam urat tuh, mirip buku itu kan. Nah jadi dari yang awalnya tuh aku cuman ngevideoin boxku giniin toh, terus kutulis asam urat mama seberapa ya, kalau perempuan berapa sih biasanya? Di atas 8 ya? Nah pokoknya di atas 8, terus setelah minum etawalin jadi turun langsung yang ada footage glukometernya tuh, udah pokoknya winning, nggak nyampe 15 detik videonya. Aku kaget tuh konten kayak gitu. Itu awalnya tuh kayak lagi mahal-mahalnya tuh kan, konten lagi udah mulai mahal, habis itu nemu footage kayak gitu kan, coba. Padahal berawal dari iseng tuh kan, kok winning, bajingan dalam hati, kok winning, ya tapi ya udah akhirnya bagus itu, closingannya juga bagus gitu loh, seneng juga gitu. Kasih aja. Nah kalau dari aku ini nggak tahu gimana konsepnya konten winning itu sebenarnya nggak tahu. Sebelum kita testing, Ya. meskipun kita bikin pakai kamera lighting bagus, itu di testing nggak ada hasil percuma. Pernah itu satu konten itu konyol banget kontennya. Konten Nggak. diri sendiri. Konten diri sendiri termasuk itu termasuk. Pernah itu yang ada spiral hitam-hitam tunggu 10 detik maka Anda akan melihat sesuatu. Itu 8 detik, tak buat 8 detik, habis itu langsung promo. Dear. Komentar banyak banget. Woi, gimana ini? Wah, ternyata jualan. Tapi ngasilin. Bodo amat dengan komentar-komentar, tapi yang negatif yang penting ngasilin ya udah nggak apa-apa. Jadi tunggu 10 detik kan spiral itu. Terus habis itu kayak nongol promo doang. Udah itu selesai. Bahkan pun kalau bikin konten yang udah dibikin serius banget, wih konsepnya asik nih, nggak jadi. Cuma nggak jadi. Orang tuh pengennya yang konyol loh itu pasti. Oh, jangan kelewat konyol ya mas. Nah, yang kelewat Gemet konyol juga. tuh yang kayak gimana nih mbak kontennya? Ya tadi kucing tadi mbak. Kan kelewat konyol banget ya kayak. Ya berarti kita harus muter otak gitu ya buat jawabannya, walaupun sebenarnya ya nek disambung-sambungin bisa-bisa aja gitu kan, tapi ya nggak selamanya kita bakal kudu nemuin customer yang kayak gitu loh, makanya jangan kelewat konyol tuh kayak itu maksudnya. Terkadang konten konyol juga butuh mbak. No. Buktinya kemarin Mas Ajis kemarin yang kontennya yang dia di sungai pakai sempak top itu winning. Beneran. Itu winning. Motivasimu apa sih? Iya. Itu ceritanya footage dari mancing di waduk itu tak pindah jadi storytelling ya, agak sedih-sedih. Ternyata winning. Dan konyolnya cuman pakai sempak doang. Iya. Sempak doang. Tapi nggak kesensor itu. Enggak kesensor. Itu malah aman. Gitu sih asik. Memang butuh konten-konten yang butuh. Jadi kita bikin konten tuh ada yang diserius, ada yang nggak Komedi serius. ada juga. Yang penting kita tebar jaring, bebas si audien mau pilih mana yang asik, ya udah itu yang kita push. Bahkan aku pernah konten itu apa namanya, ada video maling ketangkep gara-gara maling motor kan dia di video itu dia kesakitan kan, ya udah aku bikin aja, aku tempel, aku bikin keterangan dia lagi sehabis sakit asam urat berapa tahun, habis itu minum asam urat minum etawalin sembuh, winning. Itu cuman maling ketangkep, itu maling motor ketangkep di mobil gini kesakitan gitu kan, winning itu. Baru bisa mlebu lite maling kabeh. Maling kabeh. Ini mukanya kayaknya tertekan. Laur Enggak, paling gini sih mas, karena kita kan hubungannya ADV sama CS tuh erat banget ya. Kayak misalnya tanpa ADV cuma ada CS aja nggak bisa tuh, atau CS aja tanpa ADV tuh bakalan bubrah gitu. Jadi kita harapannya ya
kerjasamanya lebih disolidin lagi gitu. Jadi jangan egois sendiri-sendiri gitu, karena aku tahu sih kita punya kebutuhan sendiri-sendiri, kayak misalnya teman-teman ADV juga punya kebutuhan buat JPA murah dan sebagainya, dari Skibox gitu, CS punya KPA, dari Skiboxnya juga kita ngejar gitu. Tapi kita intinya tuh saling memahami lah gitu, karena kalau misalnya kita kerjanya tuh saling memahami terus setiap hari kayak tanya mbak leadnya berapa, pakai senyum aja dikit gitu tuh ayem gitu dengernya. Beda kayak misalnya mbak itu leadnya dong diisi bla bla bla, kan ada yang kayak gitu ya mas. Jadi kayak terus mumet ditambahin mumet jeblok gitu lah. Ibaratnya kayak ya saling melengkapi, saling mengusahakan, terus saling ngertiin lah gitu aja harapannya, biar kita juga jalannya enak. Tapi gini, pernah itu konyol banget. Dulu kan buat mempererat hubungan nih, tak kasih emoticon senyum, cium, tak tambahin sayang, tak tambahin beb. Bener. Badanku ngapa? Itu pikirku, maksudku itu biar kita tuh dekat banget dalam artian itu memang sebatas candaan guyonan. Tapi ya namanya cewek kan, dimasukin hati dia baper, masuk tenan. Ada ya, dia baper. Habis itu nggak tak kasih emoticon sama panggilan yang belakang itu nggak tak kasih. Cuman setelah itu oke not gitu doang nih. Dikira cuek mbak, asem tenan. Ini maksudnya gimana nggak tahu ya, karena ya namanya betina. Itu memang sulit ya. Dikasih emoticon itu salah, nggak dipakein juga salah. Itu sih. Oke. Terus kalau di aku sebenarnya sama kayak Mbak Excel, tapi kalau ADV kan kadang kayak gini ya, Mbak gimana ya Mbak, kok boxku jelek, itu sering banget dan itu langsung ditanyakan ke anakku. Kan kayak ke anggota kan dia kayak kok masa iki kayak gini banget sih gitu loh Mas, kan dia kan juga ngerasa sakit hati juga kayak gitu kan. Sebenarnya kan sama yang dikatain Mbak Excel, tekis itu kan nggak bernada dan nggak bersuara. Jadi misal kayak Mas Aziz tadi nggak pakai ini, padahal sebenarnya Mas Aziz biasa aja, dia kan nanti nerimanya di CS tuh beda kayak gitu loh Mas. Jadi Mas Aziz Suki, Mas Aziz memarahin aku, padahal niatnya Mas Aziz itu kan enggak. Jadi kalau misal mau nanyain misal Mbak kok boxmu elek, mending kayak dikasih feedback sandwich kayak gitu loh Mbak. Mas, jadi dikasih kayak gitu, Mbak kemarin kamu bagus, sekarang kok maksudnya sekarang nanti diperbaikin lagi ya atau apa kayak gitu. Jadi nggak langsung mengejudge Mbak kok boxku elek, Mbak kok CR-mu elek, karena itu benar-benar ngaruh di CS. Benar-benar CS itu sampai bad mood kayak gitu loh Mas, kalau pengalaman di timku kayak gitu. Atau SOP-nya kita ganti. Apa? Komunikasinya ADV CS video call. Halo Cina. Kan ketahuan dia lagi marah atau Hilang apa? Bener-bener ngefek banget sih Mas kalau ditanyain kayak gitu, langsung sampai ke hati. Apalagi kan cewek kan baperan ya Mas ya. Betul. Bener-bener cuman teks kayak gitu aja dia langsung diem aja, sampai bener-bener anakku tuh dia diem aja, nggak mau ngomong. Tak tanyain aja dia diem aja kayak gitu loh Mas. Cuman gara-gara ditanyain, Mbak kok CR-ku elek, Mbak kok boxku elek kayak gitu sama ADV-nya. Oke. Saran aja. Saran aja. Ya tapi ini juga siapa namanya? Kan tadi Mbak Axel bilang apa? Kalau mau nanya apa tadi? Yang senyum dikit gitu apa tadi? Laporan. Kalau nanya. Ya, tapi ya dari CS juga kalau mau negur ADV itu jangan juga langsung tek gitu, jangan. Nyesek juga itu kan. Sama-sama berarti. Iya kan? Gak enak kan? Apalagi posisi lagi konten tuh lagi mahal-mahalnya tuh, itu gak enak banget gitu kan. Nah itu minta tolong itu ya saling ngerti lah gitu kan. Apalagi kalau semisal ADV juga paham kalau misalnya CS, misal kami itu lagi mahal, minta tolong tuh ini apa namanya, kalau lagi apa sih ngomongnya nih, nah semisal konten kami lagi mahal tuh minta tolong kalau dari CR-nya tuh digedein, biar kan saling tolong-tolong gitu kan, kami udah ngasilin lead, tolong CR-nya digedein gitu. Atau disemangatin juga bisa. Kita butuh semangat sebenarnya. Kita juga butuh semangat Komunikasi sih kan? Komunikasi biar nggak salah. Ntar kalau ADV yang nyemangatin CS, kebaperan, aduh salah terus ya.
Ya, yang penting nggak pakai emot cium titik 2 ceprik. Aduh. Ya, Mbak Fel. Kita sayang doang. Maaf ya yang di rumah. Halo semua ADV-ku, terkhusus buat Etawalin, Etawaku, aku mau bilang semangat pokoknya buat kita kerjasama gitu. Semoga apa ya? Semoga kerjasamanya makin bagus gitu, teman-teman juga makin solid, nggak cuma di kerjaan aja tapi di luar kerjaan juga kita makin solid, karena kalau misalnya kita solid di luar kerjaan nih, nanti di kerjaannya juga gampang gitu terbawanya, gampang-gampang solidnya gitu. Tapi kalau kita di luar aja udah dongkol-dongkolan dan sebagainya, nanti di kerjaan juga akan kebawa kayak gitu gitu. Terus pokoknya semangat demi cuan. Demi cuan. Oke, buat seluruh ADV all ya sebenarnya, terkhususnya Zimono juga, semangat buat kontennya, CPL-nya murah, lead-nya banyak, terus kontennya winning, box-nya banyak, biar sama-sama tuh CS-nya dapat bonusnya gede, ADV-nya juga gede, seperti itu. Sama jangan lupa komunikasinya lebih kencengin lagi biar nggak ada salah paham dan biar solid ke semua tim, seperti itu. Semangat semuanya. Siap. Iya. Boleh. Ya, halo timku aja ya, bukan yang lain ya. Ya, tetap semangat buat kita semua. Ya, tahulah kita sekarang lagi mungkin posisi kita lagi ada sedikit Geronjal gitu kan. Tapi tetap semangat. Kita pokoknya harus mencapai target kita bulan depan. Kita menghalalkan segala cara demi menaikkan segala. Semangat teman-temanku. Oke, iya. Ini untuk semua CS yang berada di luar sana juga nih ya. Ini karena advertiser atau CS manapun itu harus punya chemistry. Harus punya chemistry, hubungan yang erat. Jika salah satunya lagi terpuruk itu bisa disemangatin. Ayo semangat, ayo kita berjuang bareng loh. Ini kita nggak bisa satu persatu maju bareng atau berjuang bareng. Kita harus sama-sama bertumbuh, sama-sama belajar, sama-sama berjuang. Jadi pokoknya untuk semua CS termasuk advertiser, semangat, teman-teman pasti bisa. Oke. Terima kasih udah mau berbagi perspektif dengan kami. Terima Oke, kasih siap. sudah menyediakan waktunya. Terima kasih sekali lagi. Selamat sampai bertemu lagi. Selamat siang. Iya. Dadah.